Shalom, cek cek. Ini rasanya banyak yang belum datang ya. Mungkin ya macet dan gerimis. Gerimis beneran. Yuk saya undang semuanya bangkit berdiri dulu yuk. Wes. Kayaknya udah sebulan berlalu, kalau saya 2 bulan. Karena bulan kemarin berhalangan hadir, jadi baru bulan ini lagi. Coba dilihat kanan kirinya, ada yang berubah? Ada yang berubah? Ada yang berubah? Luar biasa malam hari ini. Kita boleh ada di tempat ini bersatu hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Berapa banyak yang datang ke tempat ini dengan hati yang haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Angkat tangannya, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kalau kembali kami boleh dipersatukan Tuhan di dalam wadah wis di tempat ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkehabisan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru yang kami terima Tuhan. Buat anugerah-Mu yang kekal selama-lamanya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk. Jadi pastikan ketika melewati pintu itu perut kita udah terisi kenyang ya. Yuli mana Yuli ya? Oh, nggak ngelihat. Biasanya di sini duduknya pandangannya. Luar biasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan. Kami bawa segala penyembahan kami malam hari ini. Kami bawa korban syukur kami yang terbaik Tuhan Yesus. Yes. Ajar kami mengerti Tuhan setiap jalan-jalan yang Tuhan rencanakan. Kau tetap setia, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan setia
ragu sama janjinya Tuhan. Mungkin saya nggak tahu berapa banyak di tempat ini saudara ibu-ibu yang boleh mengalami banyak hal di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaan, mungkin di dalam mengasuh anak-anaknya. Tapi percaya saja dengan janjinya Tuhan, amin. Janjinya dikatakan ya dan amin. Saya percaya satu hal, kalau rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Berapa banyak di tempat ini yang mau percaya kalau Tuhan sudah berjanji maka akan menjadi. Boleh angkat tangannya tinggi, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari kita boleh naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Mari katakan ajarku mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, tunggu Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia Tuhan. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata amin Tuhan, Tuhan tak pernah gagal. Mari biar jemaat Tuhan sendiri katakan, lebih sungguh lagi katakan Tuhan. Janji untuk selamanya Tuhan. Amin, amin. Yes, haleluya. Kau Allah yang tidak pernah gagal Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Janji setiamu untuk selamanya.
Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kau tetap Allah kami yang setia. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Sampai selamanya. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Mari bawa penyembahan-Mu yang terbaik malam hari ini. Kalau kita boleh ada di tempat ini, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari rendahkan diri-Mu. Mari rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari rindukan Tuhan malam hari ini. Mari rindukan Tuhan malam hari ini. Mari taruh permasalahan-Mu di bawah kaki Tuhan. Mari bawa yang terbaik malam hari ini. Mari bawa yang terbaik ibu-ibu. Mari angkat tanganmu. Mari bangkit dari tempat dudukmu. Mari sembah Dia. Mari angkat kedua tanganmu. Mari sembah Dia.
tanganmu tinggi-tinggi, katakan, so here I want to lift you high, Jesus, be glorified in all. For all my life I am yours, forever yours. Mari tanpa musik, dengan segenap hatimu katakan, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, Jesus. So here I bow, Jesus. Mari sembah Dia lebih lagi. Mari muliakan namanya dari tempat ini. Cause I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. Mari lebih lagi sembah. So here I bow, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here, mari tepuk tangan buat Tuhan. So here I bow to lift Jesus, yes, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever. So here I bow.
Tuhan, sungguh kami diberkati Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, buat janjimu, buat penyertaanmu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, shalom. Wow, berapa banyak di tempat ini yang diberkati Tuhan. Boleh angkat tangannya, boleh tengok kanan kiri depan belakang. Luar biasa, amin. Jadi ketika kita datang ibadah raya, ibadah wis, doa malam atau apapun itu, mari bawa yang terbaik buat Tuhan, amin. Karena hari-hari ini Tuhan sedang melawat setiap kita, amin saudara. Jangan lewatkan, amin. Yang mau katakan yes, yang mau katakan amin, yang mau katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, yeay. Hey. Bumi dan langit boleh lenyap, tapi kasihnya tidak pernah, amin saudara. Mari sama-sama katakan. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya, lebih keras, pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Asik. Jangan malu-malu ya, floornya udah gede nih. Matahari tak bersinar. Asik. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang suaranya katakan pasti akan digenapi. Bumi akan berlalu, asik. Biar bulan tak bercahaya. Matahari tak bersinar lagi, tetapi amin. Sebab apa? Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Buat Tuhan, berapa banyak di tempat ini yang semakin hari semakin jatuh cinta akan perbuatannya Tuhan Yesus. Boleh angkat tangannya, amin. Mau lebih lagi buat Tuhan, angkat kedua tangannya sama-sama ya. Katakan, ku jatuh cinta padanya. Cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indahlah, indahlah, semakin indah
hanya Yesus pujaanku. Asik, katakan. Ya Allahku, hanya Yesus. Ya Rajaku, hanya Yesus. Oh hanya Yesus, kasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Sebab hanya Tuhan Yesus. Amin. Hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Shalala, shalala, asik. Aku cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Shalala, shalala. Saya cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Katakan amin. Terkadang saudara Mor. Ya memang ada satu lagi, tenang. Setelah lewat itu udah ya. Nanti nggak ini kita kedatangan artis malam hari. Oke. Aduh mau ngomong apa tuh jadi lupa tuh. Luar biasa ya. Ibu-ibu di tempat ini nggak jaim-jaim buat Tuhan ya ga? Amin. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita keluarkanlah segala apa yang ada dalam tubuh kita. Ya, Bu Yuli ya. Mau lebih lagi buat Tuhan. Saya percaya akhir-akhir ini apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan pasti sediakan. Amin. Yang amin tepuk tangannya lebih keras lagi buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
segala perkara. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sanggup melakukan. Tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kata berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang. Amin. Sekali lagi katakan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, woo. Haleluya. Amin, amin. Sungguh kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Syaratnya cuma satu, saudara. Ada yang tahu? Lagu tadi? Mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Mari biarlah malam hari ini, biar setiap kita yang hadir di tempat ini, entah kita itu ibu rumah tangga biasa, kita kerja atau apapun, kerja dari rumah, kerja di kantor atau tidak bekerja, biarlah senantiasa hidup kita hanya untuk mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Bapak, biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang memberikan kami kekuatan, Kau Allah yang memberikan kami sukacita, Kau juga Allah yang memberikan kami damai sejahtera. Begitu banyak permasalahan yang kami boleh lewati Tuhan, begitu banyak pergumulan yang boleh kami lewati. Kami boleh bersandar hanya kepada Allah yang hidup. Kami boleh bersandar hanya kepada Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu banyak kami melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah lakukan. Thank you Lord, thank you Jesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Katakan sama-sama. Seperti wanita mengurapi, Amin Tuhan. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan seperti wanita. Seperti
Sikarala ya raba ya raba koria kalabokata kasih karala ya raba. Irala ya raba ya raba ya raba ya raba. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu, kami memujimu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau menyembah menyenangkanmu, Yesus. Kau Allahku, Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ayo katakan sekali lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan dengan segenap hatimu. Katakan bahwa terima kasih Yesus. Apapun yang boleh ku alami, hanya bagimu, aku alami. Aku mau berkata bahwa Yesus itu baik, bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan, sebab aku mempercayai kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari-hari yang boleh kami lalui. Apapun itu Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang setia kepada kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga memiliki Yesus. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Kau Allah yang selalu meneguhkan kami dan menopang kami. Kaulah Allah yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak ada yang dapat kami katakan selain terima kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk semua. Ya, tahun lalu lah. Bulan lalu saya nggak bisa hadir ya. Ya, saya puji Tuhan, Tuhan izinkan saya menghadiri wisuda anak saya. Ya, mungkin saya pertama-tama saya akan kesaksian terlebih dahulu ya tentang perjalanan saya ya.
Memang ya dalam perjalanan itu kita bisa sebenarnya sih ya, buat saya itu satu keajaiban ya, seperti lagu tadi berkata, apa yang tak pernah didengar, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Tetap percaya ya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu mengasihi umatnya ya. Nah benar-benar itu padahal baru 4 tahun yang lalu saya masih berkata, Tuhan saya sanggup gak ya lulusin anak saya buat SMA aja loh ya, karena lagi itu pas kebetulan saya krisis banget gitu ya, krisis keuangan banget. Saya sampai bilang, aduh Tuhan bisa nggak ya, saya sampai menangis di hadapan Tuhan. Saya kan udah pernah cerita ya pasti di sini. Nah tetapi ya tahun ini ya adalah tahun anugerah buat saya ya, tahun ya mujizat, tahun kebaikan dalam hidup saya ya. Tiap hari pasti Tuhan itu baik ya. Cuma ya saya mengalami rasanya, aduh Tuhan, aduh rasanya benar-benar waktu saya ada di sana aja rasanya, aduh kayaknya saya hidup dalam dunia mimpi gitu ya. Ya, rasanya hidup dalam dunia mimpi. Padahal saya baru maksudnya beberapa tahun yang lalu rasanya, aduh Tuhan mustahil buat saya untuk lulusin anak SMA. Maksudnya karena krisis keuangan yang saya alami. Tetapi ya itulah, Tuhan itu adalah Tuhan yang tak pernah berhutang. Tuhan yang tak pernah gagal ya. Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Tuhan yang selalu menepati firman-Nya. Sehingga saya boleh menghadiri wisuda anak saya ya di Portland Bible College ya. Dia boleh lulus S1 ya dengan waktu dalam 2 tahun 4 bulan ya, puji Tuhan ya. Dengan waktu yang sangat singkat dia boleh lulus ya. Bahkan dia juga mendapat penghargaan ya, Kevin Award di sana. Yang maksudnya dia itu hidupnya itu menjadi berkat di sana ya. Bahkan ketika saya ya, boleh tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Ya, bahkan ketika saya hadir ya, kan kita datang lebih awal gitu ya. Wah, ketemu teman-temannya gitu, lihat, oh kamu orang tuanya Elia ya. Wah, luar biasa. Elia mengalami banyak perubahan katanya ya. Ya, pokoknya ketemu teman-temannya, ketemu dosennya ya, semua ya, baik Elia, Aquila gitu ya. Elia lumayan ngetop di sana. Elia lumayan ngetop di sana. Ya, jadi maksudnya saya bersyukur banget gitu ya, bahwa punya anak-anak. Maksudnya ya yang hidupnya itu ya hidup di dalam kebenaran ya, hidup yang diubahkan, hidup yang menjadi berkat di sana. Bahkan gembala di sana juga sempat berkata sama saya, sama kita gitu ya, bahwa wah anak-anak kamu ini sangat membantu di gereja ini katanya. Apalagi Elia katanya, ya sama-sama lah datangnya lebih awal gitu ya. Elia itu datang lebih awal, tahu ngapain? Dia nyusun kursi gereja. Luar biasa ya. Elia yang di sini yang nggak bisa, maksudnya aku tuh bangga loh lihat perubahan-perubahan Elia ya. Yang tadinya di rumah itu super manja ya, bahkan cuci piring aja kagak mau. Di sana dia bisa bekerja. Dia bekerja bagian cleaning service, kadang bersih-bersih toilet ya. Dia di sana di training dulu sih beberapa ini gitu ya, bersih-bersih toilet. Terus itu di semester pertama dia bagian bersih-bersih ya. Nah terus aku bilang, kamu kan sono enak bersih-bersih toilet. Aku bilang, kan pasti peralatannya komplit semua, kayaknya nggak perlu merasa kotor, nggak perlu merasa apa. Bilang enggak juga mah katanya, itu kan ada juga yang SD gitu kan, WC anak SD sekolah gitu ya, karena di sana ada sekolah juga. SD itu katanya kadang-kadang masih ada pupnya mah katanya. Ya puji Tuhan kan, maksudnya anak seperti itu yang tadi manja di rumah, di sana harus bersih-bersih, ya kadang-kadang saya harus bersihin juga mah kayak begitu katanya gitu. Ya puji Tuhan ya. Terus di semester kedua ini dia di bagian kitchen ya, dapur ya. Di dapur pun dia juga termasuk, wah kalau aku ngeliat dia sangat gesit ya sekarang ya. Kalau dulu kan nasinya klemer-klemer gitu ya. Tapi sekarang gesit luar biasa gitu ya. Ya, dan komunitas di sana sungguh sangat bagus ya. Maksudnya banyak anak-anak yang dikirim ke situ yang tadinya mungkin mereka datang dengan terpaksa ya, tapi mereka akhirnya mengalami pemulihan. Bahkan katanya ada mah yang lebih dari Elia, anak mami banget ya, nggak pernah kerja apa-apa, di giliran di sana dia bilang, wah sekarang dia udah dari S1, udah S2 ya, teman Aquila juga. Akhirnya dia malah bisa berpetualang juga maksudnya di Amerika gitu ya, udah ke banyak kota, dan dia juga terjun kerja dan pelayanan di sana ya. Saya sih saranin juga ya, kalau buat setiap kita, kalau ada anak-anak yang mau dikirim ke sana, sebenarnya itu nggak harus lulus SMA terus kuliah di sana gitu ya. Bahkan ada orang usia 30, ada yang udah tua juga kuliah di sana
gitu loh. Jadi nggak masalah gitu ya. Ya karena itu bagus banget ya. Karena saya melihat banyak anak-anak yang tadinya dikirim mungkin datang dengan terpaksa karena orang tuanya gitu ya. Tetapi akhirnya mereka excited, mereka menemukan destiny mereka ya. Dan mereka akhirnya yang tadinya cuma mau setahun bisa 2 tahun, bisa 4 tahun bahkan ya. Ada yang memutuskan sampai seperti itu. Nah jadi sangat bagus ya untuk membangun baik itu kerohanian, karakter dan juga kemandirian anak-anak kita ya. Jadi membuat anak-anak kita itu menjadi dewasa. Nah gitu saya sampai di sana juga lagi di airport kan pertama Aquila sama temennya doang yang jemput saya ya. Terus pas sorenya kita jemput Elia buat untuk sekalian makan. Gitu ngelihat Elia saya kaget loh. Kenapa kaget? Mukanya kecil banget, kurus. Ya kurus banget, aduh kaget saya. Aduh rasanya hati emak gimana yang ngeliat anaknya kurus gitu ya. Ya, karena kan dia harus kuliah, dia harus bekerja ya. Ya sampai kurus gitu ya. Ya tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Karena apalagi anak cowok ya harus dididik ya, harus biar mandiri. Tapi gitu ngelihat aduh Tuhan kurus banget ya. Walaupun dia kecil kurus gitu, tetapi imannya luar biasa. Ya. Ya. Sungguh imannya itu luar biasa. Kenapa saya bilang imannya luar biasa? Karena gitu kita sampai di sana, sebelum sampai di sana juga dia udah sempat bilang sih, "Ma, aku itu mau kasih persembahan sulung buat di gereja," katanya. "Aku mau kasih 1.600, itu gaji pertama dia ya. Karena apa? Itu gaji 1,5 bulan ya. $1.600. Itu gaji 1,5 bulan karena kan dia kalau misalnya kerja itu biasa harus ngurus kayak nomor kerjanya lah, ya, nomor pegawai gitu ya. Dia agak lama baru terima gitu ya. Baru bisa terima gajinya ya. Sebenarnya nih kalau kita mau ngakal-ngakalan ya sama Tuhan ya. Sebenarnya kan kita bisa aja, kan gua kan kerja pertama kan cuma setengah bulan gitu kan. Atau kan gua kasihnya sebulan aja gitu ya kan cuma $1.000. Tapi enggak loh. Ini dia gaji pertama yang dia terima 1.600. Itulah yang dia mau persembahkan sama Tuhan. Sampai papanya bilang katanya, "Udah Elia, papi udah kasih setengahnya. Udah kamu nggak usah," karena kan namanya orang tua yang lihat anak udah kurus gitu. Maksudnya pasti ya jadi kan juga kita kan tahu bahwa dia itu juga butuh ya, karena kita juga jarang ngirim uang jajan juga buat mereka, buat dia. Nah akhirnya dia bilang, "Enggak Pak, pokoknya aku mau kasih 1.600, aku mau transfer ke mami," katanya gitu kan. Karena dia bilang mau transfer ke mami. Terus kan aku bilang, "Kan mami nih belanja pakai kad kamu," aku bilang kan. "Ya udah ini potong aja nih, kan mami ada pakai 300, udah kamu potong aja 1.300 aja transfer." "Enggak Ma, aku mau transfer 1.600. Jadi dia begitu kekeh loh memberi kepada Tuhan ya. Jadi saya bangga juga gitu ya sebagai orang tua ya, maksudnya iman dia itu maksudnya dia berjalan dengan iman juga gitu ya. Padahal kan secara finansial mungkin dia sangat butuh banget gitu ya, tetapi dia itu lebih mementingkan apa yang Tuhan perintahkan ya. Nah terus dengan banyak hal yang saya lihat di dalam kehidupan dia dan juga bagaimana respon dari dosen dan teman-temannya, saya mendapat rema seperti ini. Di dalam Amsal 17 ayat 6 dikatakan, mahkota orang tua adalah anak cucunya ya. Mahkota orang tua adalah anak cucunya. Jadi mahkota anak-anak adalah orang tuanya. Dan bahkan di Amsal, tolong tayangin firman Tuhannya. Terus di dalam Amsal 23 ayat 26 ayat 26, ayat 25 dan 26 bentar. Bukan deh kayaknya. Amsal 23 ayat 24 sama 25 ya. Yuk kita baca yuk. "Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, dan yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukaria karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau." Nah jadi ketika anak-anak kita itu ya bisa, maksudnya dia nggak usah kayak gimana-mana deh, maksudnya hidupnya menjadi berkat ya, maksudnya membawa nama harum orang tua, membawa nama harum Tuhan. Itu rasanya ayah dan ibu itu bersorak-sorai gitu ya, bersorak-sorai, bersukacita ya. Jadi
saya bangga gitu ya, saya boleh berbangga ya buat anak-anak saya ya, yang hidup di dalam kebenaran ya, yang ya menjadi berkat bagi orang lain ya. Nah terus kan selagi saya cari-cari ayat ini ya, terus saya ketemu ayat-ayat bahwa bentar ya. Nah, di dalam Amsal 1 ayat 8, Amsal 6 ayat 20, Amsal ya, enggak salah. Amsal 10 ayat 1, Amsal 15 ayat 20 dan Amsal 25 ayat 15 ya. Di situ dikatakan bahwa didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana. Anak yang selalu dituruti kemauannya akan memalukan ibunya ya. Nah terus di ayat 15 20, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Anak yang terus di Amsal 10 ayat 1 dikatakan, anak yang bijaksana mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Saya sempat protes sama Tuhan gitu baca ayat ini. Tuhan, kok enak di laki-laki? Giliran maksudnya bijaksana, yang maksudnya yang anak-anak yang baik itu bagian bapaknya tuh, bergembira, bersukacita ya. Tetapi giliran jeleknya kenapa ibunya yang dicela? Ya kan? Nih di dalam ayat apa? Amsal 10 ayat 1. Tetapi anak yang bebal adalah mendukakan ibunya ya. Terus ada juga anak yang suka melawan menyedihkan hati ibunya. Tetapi orang yang anak yang selalu dituruti kemauannya adalah akan memalukan ibunya. Saya sempat protes juga sama Tuhan. Tuhan, kok yang enak-enak buat pria, buat bapak ya. Kenapa yang jelek-jeleknya kenapa ibu ya? Nah, ternyata saya temukan di dalam Amsal 6 ayat 1 ya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Di Amsal 1 ayat 8 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi kita bagian wanita ya, harus sering-sering mengajar anak kita ya. Karena apa? Waktu dia masih dalam pengawasan kita, itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu untuk mengajar anak-anak kita ya. Di sini dikatakan ajaran ibumu. Jadi selalu diingetin ajaran ibumu, nasihat ibumu ya. Jadi kita itu harus mau memberi nasihat kepada anak-anak kita. Amin. Nah jadi saya baru ngerti, oh pantesan. Maksudnya kalau yang jelek-jelek nih, kayaknya kenanya ke cewek gitu ya. Oh ternyata gitu. Jadi kita sebagai wanita itu kita harus tetap harus rajin-rajin ya, menasehati anak kita. Nah terus tadi saya sempat ingat Elia, kenapa ya saya lupa lagi. Oh iya, terus saya kagum juga sama Elia ya. Ternyata kalau anak itu suka meneladani bapaknya ya. Makanya kenapa Tuhan katakan dengerin didikan ayahmu, dengerin perintah ayahmu gitu ya. Lakukan perintah ayahmu. Karena Elia lagi di mobil dia bilang katanya, ya Ma katanya, aku mau seperti papi katanya. Yang maksudnya membiayai full timer, gereja sendiri katanya. Berarti kan luar biasa loh dalam hati saya. Wah anak saya luar biasa banget. Berarti dia mencontoh bapaknya banget gitu ya. Dia bilang aku mau seperti papi katanya. Yang membiayai gereja, yang membayarin full timer sendiri. Jadi yang artinya dia itu maksudnya nggak mau hidup dari gereja, tetapi dia itu menghidupi gereja gitu ya. Maksudnya yang menjadi berkat buat gereja. Jadi nggak meminta, tetapi dia mau memberi gitu. Wah saya berbangga lah ya buat dia ya. Tadi ya saya pikir, wah klemer-klemer. Saya bilang, wah giliran Elia ini yang mau sekolah Alkitab, yang mau saya kuliah Alkitab. Ya jujur aja pada tanya, itu serius, itu serius. Ya tetapi dengan sikap dia dan dengan pernyataan-pernyataan dia kita bisa tahu ya. Dan dia katakan bahwa waktu saya pertama, pokoknya ketika saya tujuan saya kuliah teologi ya, hati saya itu untuk Indonesia gitu. Dia bilang gitu kan. Kan kita kan sempat tanyain maksudnya dia mau ladang pelayanan di mana. Terus dia bilang, aku mah hari-hari ini aku lebih lagi mah buat Indonesia katanya gitu. Aku mau buat Indonesia. Cinta bangsa. Luar biasa ya. Aduh, aku kayaknya waduh, bangga dan senang ya.
sebagai orang tua ya. Nah, baru kita masuk firman ya. Tadi itu sebenarnya ya sedikit kesaksian ya sambil firman. Cukup nggak waktu? Cukup lah ya. Ya, Tuhan itu baik. Coba ya. Ya, waktu saya disuruh firman Tuhan ditelepon, saya mah yes gitu ya. Selalu yes. Ntar udah belakangan baru mikir, sharing apa ya. Nah, akhirnya saya doa sama Tuhan, terus Tuhan kasih rema ya di dalam hati saya. Bahwa seperti saya merasakan mungkin banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan ya. Ya, baik itu mungkin ada yang kehilangan suami ya, dengan saudari kita ya. Tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik buat dirimu, bahwa Tuhan itu tetap mengasihimu. Dan saya juga merasakan rasanya banyak orang yang mengalami banyak kesulitan, tetapi mungkin hari-hari ini dia sulit berkata Tuhan itu baik gitu ya. Jadi Tuhan hanya ingetin, ayo buat semua, buat setiap kita ya. Ya mungkin hari-hari ini sedang mengalami kesulitan, baik itu ekonomi, baik itu anak ya, baik itu bisnis, usaha, apapun itu, kita harus bisa berkata Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Coba katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Ya. Keadaan kita mau baik dan tidak ataupun tidak kurang baik, tetap katakan. Mau anak kita lagi sulit diatur, sulit dinasehati, tetap katakan. Waktu usaha dan pekerjaan kita lagi kurang baik, tetap katakan. Ya, karena saya mau ini menjadi satu rema buat kita ya, buat setiap kita bahwa Tuhan itu baik ya di dalam hidup kita ya. Mungkin hari-hari ini kita merasa, "Duh Tuhan, apanya yang baik? Apanya yang baik? Keuangan saya begini. Saya sedang dalam kondisi kurang sehat. Apanya yang baik?" Tetapi tetap katakan, Tuhan itu baik. Amin. Amin ya. Nah, coba ayatnya ditayangin. Oh, kok salah? Bukan itu ayatnya deh, setahu aku. Bentar ya. Di dalam Mazmur 118 ayat 1. Ya, betul. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ya. Jadi ketika Anda mengalami banyak hal, tetap bersyukur. Ketika Anda mengalami banyak hal, tetap katakan apa? Tuhan itu baik ya. Nah, saat kita berkata bahwa Tuhan itu baik, sebenarnya kita itu sedang mempercayai Tuhan ya. Bahwa kita itu mempercayai Tuhan ya. Walaupun kita mengalami sesuatu yang tidak baik, ketika kita berkata Tuhan itu baik, itu tandanya kita apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya kenapa? Coba ayatnya. Percaya. Tadi saya udah ngeklik. Coba tayangin satu ayat itu. Ya, kita mempercayai, oh dia di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya ya. Jadi apapun yang kita alami ya, mungkin krisis keuangan, mungkin suami lagi hubungan kurang baik dengan suami, tetap katakan Tuhan itu baik ya. Mungkin suami kita lagi bandel lagi gimana, tetap katakan Tuhan itu baik ya. Karena apa? Tuhan itu nggak mungkin memberi yang tidak baik kepada kita ya. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Nah, terus kedua ya, kita mengucap syukur dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Itu ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia ya. Jadi kayaknya sih nggak begitu ya. Ya emang berarti remanya lagi mengasihi Tuhan. Nah, terus yang ketiga adalah berarti kita itu hidup dalam penyerahan yang penuh kepada Tuhan ya. Kenapa? Karena ke dalam segala situasi yang kita hadapi, kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik ya. Itu terdapat karena kenapa kita bisa berkata Tuhan itu baik? Ketika kita berserah penuh, kita percaya waktu kita mengalami segala sesuatu, ada apa?
pertolongan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang disediakan buat setiap kita. Amin. Itu ada terdapat dalam Mazmur 63 ayat 8. Dikatakan, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai. Harusnya ada slide-slide-nya lagi ya. Nah, baru ditongolin. Ya, ini lanjut coba, ini yang tadi dua dulu. Ya udah, ini ya 3. Ya udahlah. Ya itu aja sih firman Tuhan yang saya sampaikan ya. Karena Tuhan ingetin saya, ayo perkatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik ya. Jadi dalam segala sesuatu yang kita alami, perkatakan Tuhan itu baik dan nyanyikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan sehingga kita bisa tetap kuat di dalamnya ya. Karena pujian penyembahan ya, itu yang akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan itu juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita ya. Bagaimana kita bisa tahu itu semua? Yaitu waktu kita membaca firman. Kita tahu janji-janji Tuhan ya. Kita tahu firman Tuhan. Kita tahu sifat-sifat Tuhan. Sehingga kita nggak gampang kecewa, nggak gampang putus asa. Karena apa? Karena kita percaya, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Amin. Yuk kita naikkan pujian. Mungkin nanti kita ada beberapa pengumuman ya. Ya, buat yang online juga ya, yang akan menyaksikan YouTube ini, saya juga berdoa, perkatakan kepada setiap kalian bahwa percayalah bahwa Tuhan itu baik di dalam hidupmu. Tidak ada dan tidak pernah ada rancangan Tuhan yang gagal di dalam hidupmu. Dia itu tetap adalah Allah yang setia di dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan, dan bersyukurlah. Apapun yang engkau alami, engkau harus yakin dan percaya bahwa ada tangan Tuhan yang tak pernah melepaskan engkau, bahwa ada Tuhan yang selalu ada di sisimu. Haleluya. Yuk kita nyanyikan. Yesus, Engkau baik. Yuk kita bangkit berdiri. Sungguh baik, sangat baik, kasih
setiap yang mengalami, mungkin hari-hari ini engkau mengalami banyak hal di dalam hidupmu, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan YouTube ini. Mari datang kepada Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang baik. Tetap perkatakan, apapun yang engkau alami, apapun keadaanmu, katakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik di dalam hidupku. Tuhan itu baik. Karena ketika engkau memperkatakan bahwa Tuhan itu baik, engkau sedang membangun imanmu. Engkau sedang membangun kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau bisa mengucap syukur atas segala apa yang engkau alami, karena engkau tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan yang baik bagi hidupmu, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya, Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupanmu. Shikaralaya rabaya 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 rabaya. Alami lawatan Tuhan, alami kebaikan Tuhan, alami kasih Tuhan, alami pelukan kasih-Nya. Dia selalu ada di dalam hidupmu. Dia menaungi engkau, Dia melindungi engkau, Dia memberikan tangannya, Dia mengulurkan tangannya untuk menyatakan pertolongannya di dalam hidupmu, tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Percayalah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat segala kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.